Dan Riko, kalau tadi Anda sempat katakan bahwa kondisinya tahun lalu saja itu begitu padat ketika melalui jalan menuju ke Al-Jamaroh, yaitu di atas Anda itu adalah lokasi tempat melempar. Untuk melontar jumrohnya. Jadi mereka itu berjalan dari segala sisi, nanti akan bertemu di tengah-tengah. Jadi bayangkan 2 juta orang dalam waktu yang sama, ada sih yang tidak, ada yang punya waktu yang berbeda-beda menuju ke satu tempat, dan potensi nyasar dan terpisah dari rombongan itu besar. Saya salah satu orang yang sempat terpisah dari rombongan karena harus mengambil gambar. Jadi ketika kita sadar bahwa kita terpisah, itu memang sulit untuk mencari tempat untuk kembali. Karena tandanya bukankah sudah jelas atau penunjuk arahnya? Sekarang itu tempat melontar jumroh ada 5 lantai. Itu kalau saya analogikan seperti tempat parkir yang besar dengan warna yang sama dan luas. Jadi ketika kita melihat ke kanan, wah, bentuknya sama dengan ketika kita melihat ke kiri. Jadi agak sulit untuk memetakan dari mana saya datang, begitu ya? Itu. Nah, ada tanda, ada rambu-rambu, dan juga ada petugas sebetulnya. Tapi pengalaman yang sebelum-sebelumnya kami menemukan banyak sekali orang Indonesia yang bahkan tidak bisa berbahasa Indonesia. Jangankan berbahasa Inggris untuk bertanya. Dia dan mungkin berusia lanjut? Ya, berusia lanjut. Ibadah haji kan memang bukan hanya mental, tapi juga fisik. Setelah berjalan kaki, melontar jumroh, ketika capai dan harus berdesak-desakan, ya kalau fisiknya nggak kuat, akhirnya itu yang mungkin kita perkirakan ya. Kita hanya bisa memperkirakan karena memang ketika apa yang terjadi, Riko, kita bisa lihat juga ini lokasi Jalan 204 ini adalah lokasi insiden dari tragedi Mina. Kemudian juga ada Jalan 206 ini persimpangan, betul. Tapi memang ini bukan jalur yang biasa digunakan oleh jemaah haji Indonesia ya. Pertanyaannya kan mengapa ada sampai ke situ? Bisa jadi masuk akal sih, karena kadang jemaah haji ingin mencari waktu yang tepat, ingin mencari jalur yang ya, tapi kan kita tidak tahu kemungkinan itu. Tapi potensi untuk tersesat dan potensi untuk berada di manapun itu tinggi, karena itu tadi sama semua, tanda-tandanya juga sama, apalagi tandanya bahasa Arab kan, ada bahasa Inggrisnya, tapi kan tidak semua orang paham bahasa Inggris. Betul. Bahasa Arab. Tapi ada pengamanan, artinya ada askar-askar yang kemudian bisa membantu. Seberapa banyak kira-kira di berapa titik? Sepenglihatan saya banyak sekali askar, banyak sekali petugas-petugas yang bisa menunjukkan arah. Cuman itu tadi kemampuan berkomunikasi setiap orang kan berbeda-beda. Artinya kadang mungkin ini mungkin jemaah saya, jadi mereka ikut. Nah, yang dilakukan rombongan haji biasanya pakai bendera nih. Jadi misalnya menanda, oke, ini bendera rombongan A, ini bendera rombongan B. Ketika kita sudah berdesak-desakan dan hilang dari rombongan, kita suka bingung. Mungkin itu bendera kita, jadi bisa jadi tersesat ke sana karena tempatnya sulit untuk dikenali, akhirnya tidak tahu ada nggak sih imbauan ketika disarankan sebaiknya jemaah haji melakukan pukul berapa atau melewati jalur mana? Ada imbauan-imbauan ini? Saya bersama rombongan haji yang memberikan dan juga aware terhadap itu. Jadi bahkan sebelum saya melontar jumroh, dalam keadaan sebenarnya saya sempat rehearse dulu. Karena kebutuhan sebagai wartawan ya. Ya, jadi kita tahu, jalurnya ke ini hotel kita di sini. Jadi kalau misalnya saya sudah melontar jumroh, arahnya ke sini. Tapi dalam keadaan yang super penuh, dalam keadaan yang super padat, itu sulit sekali dilakukan. Saya waktu nyasar aja butuh waktu yang cukup lama untuk kembali ke hotel, dan akhirnya sendiri pergi ke hotel. Dan itu harus muter-muter beberapa lokasi dulu, karena semuanya tampak sama seperti parkiran besar dengan tidak ada warna dan juga penanda, sehingga menyulitkan ya. Apalagi kalau tadi Anda tambahkan kondisi fisik, kemudian lelah, karena banyak juga jemaah haji yang setelah wukuf langsung melakukan dan panas. Jadi bikin pusing. Artinya banyak kemungkinan yang membuat jemaah haji ini cukup lelah. Terima kasih Riko penjelasannya. Sama-sama. Ini cukup memberikan gambaran kepada kita juga bagaimana kondisinya ketika para jemaah haji Indonesia ini harus berjibaku tidak hanya dengan kondisi fisik, tapi dengan berdesakan dengan jemaah haji asal negara-negara lain di Mina.